Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Ya, sesuai dengan judul, kali ini videonya tentang edukasi penyakit. Nama aku Medina Sani dan di kesempatan kali ini aku mau berbagi informasi tentang salah satu penyakit metabolik yang semakin banyak ditemuin ya di masyarakat, ini diabetes mellitus. Di dalam video ini kita akan membahas apa aja. Jadi kita akan membahas pengertian diabetes mellitus, penyebabnya, gejala yang perlu diwaspadai, dan juga cara pencegahan dan pengobatannya. So, gak usah berlama-lama lagi, kita lanjut ke video. Apa sih diabetes mellitus itu? So, diabetes mellitus adalah suatu kondisi medis di mana kadar gula darah seseorang terlalu tinggi. Ini terjadi karena tubuh tidak bisa memproduksi insulin ataupun menggunakan insulin dengan efektif, yang menyebabkan gula darah seseorang itu naik atau melonjak. Insulin adalah hormon yang diperlukan untuk mengubah gula, pati, dan makanan lainnya menjadi energi. Oke teman-teman, berikut aku mau tampilin dulu bagaimana insulin itu bisa terbentuk di dalam pankreas. When food is ingested, it travels along the digestive tract, where it is broken down into its component nutrients in order to be absorbed into the bloodstream. One such nutrient is glucose, a simple sugar. Glucose gets absorbed by the intestines and then enters the bloodstream. It travels through the circulation to all body cells. Once absorbed into the bloodstream, glucose circulates, causing the blood sugar level to rise. An increased level of blood sugar sends a signal to the pancreatic beta cells, which respond by secreting the hormone insulin into the circulation. Insulin is necessary for glucose to reach and be used by several important target tissues throughout the body. These include the liver, muscle, and adipose tissue. Insulin is necessary to keep blood glucose levels stable in the body. Glucose enters the cell through a process called facilitated diffusion. Jenis utama diabetes yang kita perlu ketahui atau kita kenali, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Untuk mengetahui dua jenis diabetes ini, kita lanjut. Oke, kita mau membahas perbedaan diabetes antar diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 1 itu, tubuh tidak memproduksi insulin sama sekali. Jadi ini tuh biasa terjadi di usia muda di mana pankreasnya tidak dapat menghasilkan insulin. Ada kelainan terhadap pankreasnya. Sementara pada diabetes tipe 2, tubuh itu masih bisa menghasilkan insulin, tetapi tidak dapat digunakan secara efektif. Jenis ini itu biasanya terjadi pada orang tua ataupun orang yang memiliki pola makan yang buruk, gaya hidup yang buruk, pola makan yang tidak baik, kayak makan donat. Boleh sih sebenarnya kalau makan itu, cuman tuh porsinya guys, itu tuh gak boleh banyak. Jangan, apalagi kalau misalnya kalian ada keturunan gitu. Sama kurangnya aktivitas fisik, ya kita tahu banget. Sekarang itu gadget itu sangat amat marak ya. Jadi banyak orang yang kurang bergerak gitu, yang menyebabkan banyak penyakit berdatangan.
Tadi kan kita sudah membahas perbedaan antar diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Namun apa sih penyebabnya diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2? Diabetes tipe 1 itu penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh itu menyerang dan merusak sel-sel penghasil insulin yang ada di dalam tubuh. Yang tepatnya tuh di organ pankreas. Sedangkan diabetes tipe 2 itu dia lebih dipengaruhi oleh faktor risiko seperti obesitas, pola makan yang buruk, pola hidup yang tidak sehat, terus kurangnya beraktivitas seperti yang aku tadi bilang, itu bisa banget menyebabkan terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Jadi aku mengingatkan untuk kita lebih baik menjaga ya, biar mau ada keturunan ataupun gak ada keturunan penyakit ini tetap harus dijaga, karena kita tidak tahu guys kayak apa sih resiko kedepannya kita kalau misalnya kita melakukan pola hidup yang buruk. Oke, kita lanjut ke gejala diabetes. Gejala diabetes bisa bervariasi, tetapi beberapa gejala umum yang kita perlu waspadai diantaranya itu sering merasa haus dan buang air kecil. Lalu mudah lelah, beberapa ada yang berat badannya turun tanpa sebab yang jelas, dan juga luka atau infeksi yang sulit sembuh, serta penglihatan yang kabur. Jika kalian mengalami gejala-gejala berikut, sangat disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter agar kita mengetahui dan mendapatkan diagnosa yang tepat dari dokter. Bagaimana sih pencegahan yang baik untuk diabetes mellitus ini? Sebenarnya, diabetes mellitus itu bisa sangat mungkin untuk dilakukan pencegahan, terutama untuk diabetes mellitus tipe 2. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya antara lain yang pertama itu menjaga pola makan. Jadi makan makanan yang sehat dan bergizi serta mengurangi konsumsi makanan-makanan manis yang mengandung gula, terutama yang gulanya itu tinggi dan yang berlemak, serta rutin berolahraga. Rutin berolahraga setidaknya 30 menit sehari. 3. Menjaga berat badan agar tetap ideal. Yang keempat, menghindari kebiasaan merokok dan minum alkohol. Yang kelima, mengelola stres dengan cara yang sehat. Jadi itu adalah tips untuk mencegah diabetes mellitus tipe 2. Tapi kalau untuk diabetes mellitus tipe 1 itu kemungkinan besarnya tidak dapat dijaga karena itu kelainan yang terjadi di pankreas. Oke, bagaimana sih pengobatan dari diabetes mellitus? So, jika seseorang sudah didiagnosa dengan diabetes mellitus, pengobatannya bisa meliputi penggunaan obat-obatan untuk mengurangi atau menurunkan kadar gula darah, serta pengelolaan diet dan olahraga yang teratur. Pada kasus diabetes mellitus tipe 1, pengobatan utama yang bisa dilakukan adalah pemberian insulin secara teratur, sedangkan pada diabetes tipe 2, obat-obatan seperti metformin mungkin akan diberikan untuk membantu tubuh menggunakan insulin dengan lebih efektif. So, dari sini aku bisa kasih kesimpulan ke kalian, yaitu diabetes mellitus memang menjadi masalah kesehatan yang serius. Namun dengan pengetahuan yang tepat dan juga perubahan gaya hidup, kita dapat mencegah dan mengelola kondisi ini dengan baik. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis jika kalian merasakan resiko yang kemungkinan berisiko terkena diabetes. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. So, sekian yang aku dapat sampaikan tentang edukasi kita hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang aku berikan bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan tubuh karena itu investasi terbesar kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!
kita.